ada gambar kan di situ kan? Coba di situ di pojokan ada gambar nggak? Tambahnya apa nih? Coba tambah. Ada gambar. Nah, itu ada gambar kan? Ketika kita taruh foto, itu bisa jadi yang kita mau. Ada kan? Itu gambar. Nanti dia langsung nanya tuh Bapak, saya mau ngapain nih dengan gambar ini? Dia menganalisa gambar itu. Ya tinggal dikasih perintah, nih ada produk saya nih. Nah, gimana cara jualnya kan? Tinggal nyuruh kayak gitu. Masukin fotonya. Ini bisa di save nggak? Oke, lanjut ya. Oke, AI emang begitu. Jadi konten kalender udah beres ya. Konten kalender udah beres. Nah, pas tuh 1 jam. Gue udah mana? Saya mentargetkan itu 1 jam mau ngomongin konten kalender, 1 jam ini. Gitu. Nah, ini ada yang bingung ya. Kalau enggak nanti tinggal. Tapi betul lah teman-teman konten kreator di internal butuh karena kan udah tahu kontennya, udah tahu skripnya. Masa kita tuh bakalan susah sih kalau mau ngerjain konten. Kenapa? Kan teman-teman ini owner kan. Owner ini biasanya masih terlibat di operasional, di finansial, di lain kan. Biasanya butuh konten kreator gitu ya. Atau ya apa ya? Jadi itulah konten kreator. Oke, konten kreator. Oke, baca ya. Nah, berikutnya saya mau jelasin tentang sosmed. Sosmed itu apa sih Mas Nanda sebenarnya tujuan akhirnya? Tujuan awalnya sosmed dulu sebelum algoritma menyerang itu tuh orang jualan di situ tuh di produk. Ya, algoritma itu produk aja ya kan kita posting pasti orang lihat, gitu ya. Ternyata udah gak zaman lagi, teman-teman. Ya, orang tuh udah malas dijualin produk ya, liatin produk itu udah malas. Kalau toko kuenya misalnya nggak berkembang, itu udah bukan nggak berkembang tokonya, maksudnya Instagram toko kuenya nggak berkembang, itu udah kelihatan lah bahwa yang diposting adalah kue mulu. Kue. Iya atau nggak? Iya. Sering postingnya kue nggak kan? Iya. Oke. Sekarang kan ada namanya algoritma kan? Ya. Tahu nggak cara kerjanya algoritma? Sesimpelnya atau apa? Simpelnya adalah dia akan menyampaikan konten kita yang kira-kira suka, gitu kan? Yang kira-kira di belahan lain orang belahan lain itu suka sama kue kan? Oke. Sekarang ada yang jualan kebab nggak ada? Kue aja lah ya. Sekarang yang suka ngebuka-buka tentang kue itu siapa di sosmednya dia? Ibu wanita. Hah? Wanita boleh. Terus? Ibu-ibu. Ya. Yang mau mulai ulang tahun? Oke. Ada lagi? Yang suka buka konten kue itu siapa kira-kira? Kan tadi kan postingnya kue. Algoritma bekerja nih. Dia nyari tahu oh ini kue nih kontennya. Yang mau masak kue. Dia mau masak kue. Oke. Mau makan kue. Ya. Mau makan kue. Arsitek ya, arsitek kan? Kira-kira menurut kamu Bu, kita kok aku kamu ya? Menurut lo, ya kan? Bro lo kok buka-buka arsitek kan bro lo? Enggak kan? Berarti kemana konten yang arsitek itu? Di antara algoritma yang suka buka arsitek itu siapa? Buka arsitek? Pas lubang rumah. Orang bangun rumah. Dan kompetitornya yang buka kue berarti yang suka buka kue itu siapa ya? Yang bikin kue kan? Iya. Saya nggak pernah buka kue. Yang saya buka tuh cewek TikTok. Yang saya buka ya ini contoh ini paling gampang nih kalau nggak percaya nih. Saya buka Instagram saya ya. Dulu mana nih? Nih saya buka Instagram. Wah sorry follow saya banyak sorry. Nah kita klik di ini ya apa namanya? Cari. Ya. Ya, apa yang menurut dia? Nih, gue, kamera. Boleh ini. Ini siapa nih? Natasha Rizky ya? Ya, itu Kak dia, Mas. Nah, nih, terus apa? Bola, kamera. Ya karena saya nggak jauh-jauh dari sana. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak saya buka? Menurut algoritma, saya tertarik arsitek nggak? Nggak tertarik. Mungkin saya butuh jasa desain karena misalnya saya lagi mau bikin rumah kos-kosan misalnya gitu ya, atau saya punya sesuatu yang memang butuh jasanya kakak. Tapi karena saya biasanya sehari-hari buka bola, buka kamera, ya nggak dapat. Nah sekarang pola pikirnya adalah kalau kita bikin konten beauty, maka yang peduli itu cuma kompetitornya atau yang ini, kecuali memang antusias beauty, antusias dan lain. Tapi kalau ibu-ibu itu dia buka apa? Siapa yang ibu-ibu di sini?
Ibu-ibu. Ya udah, ibu buka apa biasanya? Biasanya Shopping. Masak. bahan-bahan Oh, kain. tuh dia bukannya bahan-bahan kain. Kenapa? Karena jualannya kain. Kan? Iya. Ya udah kalau nanti postingannya kain, ketemu orang, ya, algoritma mengantar ke orang yang suka buka kain juga. Ya kompeten itu bu. Ya. Kita ambil pola pikir dikit ya. Berarti kalau misalnya tadi yang kue arsitek targetnya ibu-ibu, maka harus ada apa ya kontennya? Berarti apalagi resep kue, agama-agama gitu kan, kayak apa dakwah-dakwah gitu mungkin yang puas-puas ya. Ustaz Abdul Somad lah apa segala macam. Coba baca aja behaviornya ininya calon arsiteknya. Berarti kalau misalnya arsitek ini mau, saya lagi pengen bikin sebuah desain rumah dan dia mau incar saya, maka dia harus mengcombine konten desain sama kamera. Ceritanya nih, arsiteknya lagi ini, terus ada kameramen lagi foto-fotoin, jadi menyinggung saya, jadi masuk di feed saya. Kebayang nggak? Jadi selama ini bikin konten buat kompetitor ya? Kasihan. Gak apa-apa lah, kan kita belajar ya. Ya jadi kayak gini ya, kondisinya sosmed sekarang adalah teman-teman saling follow tapi belum tentu lihat kontennya. Kenapa? Karena dianggap algoritma nggak saling tertarik, nggak saling merasa kayaknya gue butuh nih. Karena algoritma kan ngelihat kita sehari-hari ngapain. Nah berdasarkan tombol search aja, algoritma ngelihat tuh, oh ternyata ibu sukanya bahan bangunan ya, bahkan bahan baju ya kan. Kapan ketemunya sama yang jualan kue gitu. Si yang jualan kue ini padahal ibu mungkin mau beli kue gitu kan. Oh, cucu nih, ibu udah punya cucu? Oh belum. Berarti ibu awal tua ya. Nah jadi apa namanya, ibu misalnya anaknya ulang tahun, pasti butuh kue kan. Nah tapi kontennya kue ini belum tentu masuk. Kecuali konten kuenya ada di wedding, mungkin di wedding ada baju yang mungkin jualan baju untuk wedding gitu, mungkin ya. Jadi combine. Jadi kalau bikin konten yang masih produk aja, teman-teman udah ketinggalan jauh karena ada algoritma itu ya. Nih yang masalah produk. Nah akhirnya Instagram berkembang, teman-teman mulai tuh banyak orang yang ini berpusat pada pelanggan. Jadi layanan yang ada di kita share tuh di sosmed kita kan. Oh kita bisa ini, kita bisa kalau teman-teman pesan undangan, pesan sekarang jadi kemarin gitu kan, bisa gitu kan. Loh, saking cepatnya ya kan. Kita baru pesan udah jadi kemarin Pak gitu kan. Keren banget itu. Nah jadi itu ternyata udah 2.0 teman-teman ya. Yang 3.0 aja mungkin belum dikerjain, tapi nggak tahu ya. 3.0 itu berpusat pada manusia. Pertanyaannya adalah, kalau saya belanja di tempat kakak, saya jadi siapa? Bukan dapat apa. Kalau saya beli beauty di tempat kakak, gua orang kaya, gua megang Starbucks, gua orang kaya gitu. Jadi saya ini jadi siapa sih ketika mampir ke situ? Bukan dapat cantiknya, tapi dapat prestisnya gitu. Nah itulah yang 3.0. Dan ini udah 5 tahun belakangan lah di YouTube, di mana ya pride orang tuh diangkat banget gitu ya. Jadi kalau kita apa ya, beli motonya di Deli Martarovia, berarti saya orang kaya sih. Dia bayarannya berapa? Mungkin 40 juta sekali ini. Ya saya orang kaya karena saya pakai Deli Martarovia. Saya orang kaya, orang saya pakai arsiteknya Akasa gitu kan misalnya. Saya tuh artis. Nah, 4.0 adalah ini tujuan akhir saat ini, sosial media. Apa tuh? Ini adalah community. Jadi sosmed itu arahnya komunitas. Ya, membangun trust, membangun kayak bersama gitu loh, bangun community. Ya, bukan hanya kayak jadi community ini ya, community orang-orang yang cantik-cantik itu, gathering, community kelambi, community button scarf ya. Contoh paling gampang apa contoh? Ada si Purba ya, siapa Purba sih kemarin
dia nge-videoin ada satpam lagi Iya, mukulin satpam. anjing, Iya. ya kan? Wah parah nih, satpam mukulin anjing gitu kan? Apa yang terjadi? Semua orang marah. Ya, itulah community, itulah yang kita yang cerita pada trial ini. Inilah kerjanya seorang content creator. Dia harus riset, strategi, planning, eksekusi, dan analisa. Mas Nanda, kenapa harus riset dan strategi? Tahu nggak bedanya content creator ya sama wartawan? Ada gitu? Atau yang ngelin berita itu? Ya, ada bedanya. Kalau content creator itu mungkin lebih kompleks, ada storyboard contohnya, ada skripnya. Tapi kalau wartawan itu mendokumentasikan sebuah momen gitu, Oke. yang tidak berskrip. Wah, ini wartawan ya, kalau content creator bukan fotografer ya. Oke, udah benar ya. Tahan dulu dong buat dia. Jadi benar, wartawan tugasnya membuat berita. Content creator membuat cerita. Cerita itu maksudnya gimana Mas Nanda? Ada point of view di dalamnya. Ada sudut pandang. Artinya, kalau wartawan dia ngelaporin plak-ketiplak apa yang ada di lapangan. Itulah wartawan. Kalau content creator dia adalah perception engineering. Perception engineering itu dia mengarahkan orang, mengarahkan ke arah tertentu, ya, dengan konten-kontennya. Ya, walaupun tempatnya biasa aja, diarahkan jadi apa? Nah, itulah perception engineering, itulah yang teman-teman harus cari ya. Nggak semua content creator itu jago perception engineering. Ya, coba ya, kerasa nggak kayak seorang kita anggap aja udah lewat nih pemilu ya. Kerasa nggak persepsi kita tuh diarahkan 02 kayak gini, 01 kayak gini, 03 kayak gini. Wah, 02 tuh dia tahu bahwa Prabowo ini terlalu kaku, dibikin gemoy. Ya. Dia tahu 03 itu apa, dibikin begini. Dia tahu 01 tuh begini, dibikin cendekiawan. 03 apa ya? Kan ya 03. Kelihatan banget saya nggak pilih 03 nya ya gitu ya. 03 di persepsi apalah misalnya gitu ya. 02 persepsi apa? Nah, konten-konten itu adalah membangun persepsi itu, makanya harus riset, makanya harus pakai niche market ya. Kita mau masuk ke market mana, strateginya tuh kayak mana. Kalau zaman dulu sebelum ChatGPT itu bagus ya kan dia terus disempurnakan. Kalau zaman dulu ya memang orang content creatornya harus mikirin ini apa lagi nih gitu ya. Nah di planning kan baru di ini kan tadi kalimat dari Abang tadi, oh iya kita harus bikin storyboard lah apa segala macam. Buat apa kita capek-capek bikin ini? Kita capek-capek bikin ini karena ada persepsi yang mau dimasukkan, persepsi tertentu. Oh, gua nih fotografer momen yang khas, momen apa ya ceritanya, momen wisuda lah misalnya. Tapi nggak tahu ya, kalau di mindset saya itu yang meraja itu kreativa sama tanja kalau di sekolahan. Tapi nggak tahu kalau tanja pun di sekolah tuh terkenal banget ya. Kalau dulu ya zaman beberapa tahun yang lalu kreativa tuh anak sekolah tuh sana gitu. Nah jadi apa persepsi yang mau dibangun ya, positioning yang mau dibangun itu apa? Ya. Nah ini harus ada ininya. Pertanyaan berikutnya mungkin Bang Nanda, gue dari tadi kan gue udah belajar nih ada riset dan strateginya. Bang Nanda pakein, Mas Nanda kan pakein ChatGPT. Udah nih eksekusi ya oke lah, kalau kita belajar bareng-bareng ya. Nah kalau menganalisa itu gimana Mas Nanda? Ya, jadi teman-teman, kalau kita punya content creator, kalau kita itu bahas sama dia tentang kreativitas, itu debat kusir. Debat kusir itu artinya kata kita kan kurang bagus shotnya gitu kan. Terus kata si ceritanya content creatornya fotografer ini kan, wah itu lensa apa ya? Lensa GM ya apa namanya, Sony yang 350 juta nih lensanya. Terus saya shootnya pakai drone loh, kata beliau kan. Terus kita bilang, tapi nggak bagus. Terus kita bikin deh konten sendiri kan tanpa Moira. Kata Moira, biasa aja kontennya. Artinya kalau di level kreativitas itu bakal debat kusir. Ya. Nggak ada sesuatu yang real teman-teman jadikan tolak ukur. Pertanyaan berikutnya berarti apa sih Mas Nanda tolak ukurnya? Tolak ukur dari seorang content creator itu bagus atau enggak? Oke.
Mudah-mudahan kelihatan tampaknya terpantul dari sana. Saya bikin. Jadi ada segitiga yang harus teman-teman jadikan perhitungan. Yang satu adalah konten itu disukai algoritma. Oke. Yang kedua, konten itu disukai sama follower. Yang ketiga, konten itu disukai sama emang konten kreatornya bagus itu. Siapa namanya? Tugas jelasnya. Oke. Nah, jadi tolak ukurnya ada 3 KPI yang teman-teman harus perhatikan. Yang algoritma bilang nilainya bagus, yang follower bilang nilainya bagus, yang memang konten kreatornya teman-teman itu bagus. Cara lihatnya dari mana? Pernah ada yang mencoba iklan nggak di Instagram? Pernah ya? Pakai ads? Oke. Memilih pakai ads itu kan misalnya mengiklankan sebuah postingan. Apa landasannya? Landasan Kenapa itu yang diiklanin itu? Kenapa postingan itu yang diiklanin? engagementnya banyak, exposure-nya. Misal dari satu konten itu reaksinya banyak. Apa banyak? Reaksinya kayak Berarti komen, gitu ya? komen, like. Oke. Nah, teman-teman itu workout benar juga. Yang menjadi indikator sebuah konten itu bagus diiklanin atau enggak adalah profil visit. Ya, profil visit yang tinggi itu yang diiklanin. Kenapa? Kan ada orang yang komen-komen doang. Ya, asal komen aja. Mungkin kawan kita komen kan atau apa. Tapi kalau ada sebuah konten yang membuat orang jadi kepo dan masuk ke bio Instagram kita, itu artinya dia profil visit kan. Profil visit itu yang tinggi, itulah yang diiklanin. Jadi contohnya, ini untuk menjelaskannya saya pakai insight saya aja ya. Sekalian ngajarin teman-teman cara lihat insight yang mana. Teman-teman udah tahu cara lihat insight? Udah, saya praktekin aja ya. Nah, ini kita ke akun saya dulu ya. Ya. Nih, di akun ini saya ambil contoh dulu. Ini aja lah ya. Yang ini ya. Jadi tinggal klik aja, saya klik. Nah, di sini ada view insight ya. View insight. Nah, saya tinggal klik ya. Ini boost post itu tahu ya, mau iklan. Kalau belum diiklanin berarti boost post. Kalau udah diiklanin kan boost again ya kalau salah namanya ya. Tapi intinya teman-teman ini yang organik dari saya, yang memang nggak saya iklanin gitu ya. Nih ya, saya tekan yang view insight-nya ya. Nah, ini adalah sorry banyak banget yang nonton, sorry. Ria dikit nggak apa-apa ya. Nah, jadi kebetulan yang save 2000, aduh gak banyak. Jadi Ria. Nah, ini ada statistik dari si akunnya baru menanda ini. Ya, kan orang awam lihatnya kan like sama komen gitu ya. Sebenarnya teman-teman lihatnya ini profil activity. Profil activity itu adalah orang yang berkunjung ke profil kita karena dia nonton konten kita. Artinya profil visit. Dan ini menjadi landasan kenapa kalian harus beriklan. Karena konten ini yang menarik, ya. Berarti itu apa tuh Mas Nanda? Berarti itu di sini follower ngelihat apa? Indikatornya, salah satu indikatornya adalah profil visit ya. Oke. Kalau konten kreator teman-teman profil visitnya bagus, nah traktir lah dia sebelah ya kan. Nah, boleh lah. Nah, tapi jangan bandingkan dengan konten saya. Maksudnya teman-teman aja, misalnya profil visitnya ada nggak 10 atau berapa? Coba saya mau kepo. Ada yang lagi terkonek nggak sama akun sosmednya? Ada. Berapa profil visitnya? Maksudnya kan jangan yang ini kan nggak jadi patokan kan 500. Berapa? Profil visitnya berapa? 8 bagus. Nggak diiklanin juga. Jadi saya lihat nggak diiklanin. Boleh yang lain ini 84 berarti pakai ini atau pakai Lipat. Dia nggak boleh lipat. ada timnya. Nah, boleh lah di traktor sebelah itu 84 itu banyak. Boleh yang lain silakan. Bang Kue. Lagi dibaca ya. Oh dibaca boleh. Kita cek konten yang sembarangan aja. Asal. Oke, mana dia? Masuk ke dalam. Klik dulu di sini. Oh, belum ini ya, belum bisnis.
dulu ya. Yang bisnis ya. Tolong dibisniskan dulu tuh. Iya. Tapi kalau udah kebiasa bahasa Gimana harus bisa Iya. ya? Ya ini harus dibisniskan boleh belum? Mana dia? Nah, status akun bukan? Aduh, ini biasanya izin ya, ini biasanya istri saya yang ngerjain. Dia membisniskan akunnya kan? Ini apa? Tapi kalau udah bisnisnya nanti dibalikin lagi nggak bisa? Bisa? Oh bisa gitu. Tapi kenapa nggak dibisnisin gitu? Nggak ada ininya kok, nggak ada salahnya. Aduh, saya sepertinya harus menyapa istri saya karena dia yang biasanya bikin ini jadi bisnis gitu. Ini apa nih? Semoga itu. Mesin berangkat ya. Nanti saya ini tanya istri saya dulu. Tapi nanti dibisniskan. Gak apa-apa, nanti saya tanya aja. Yang lain yang akunnya ada, Kakak Soto ada. Oh, berarti harus dibisniskan. Sebenarnya kan sekali gini Pak, aku kan 6 bulan belakangan kan belajar bikin konten. Cuma yang konten yang aku bikin sekarang nih bagus sih, video juga bagus, udah stabil kan ya kesimpulan. Cuma sebenarnya aku juga suka bikin konten itu. Sama karena kurang menantang gitu. Tapi video bagus. Ya. Gimana menurut abang Bang? Ya apakah diteruskan aja atau aku Kalau nggak suka kan berarti video bagus? Iya, jadi mudah dong gitu ya, jadi mudah viewer. Kalau mau diubah boleh, tapi harus konsisten seminggu. Maksudnya tunggu pas 10 postingan berikut adalah yang memang abang suka. Ya diubah tapi konsisten di situ terus. Nah, baru dia nanti akan turun tuh view-nya. Tapi pelan-pelan dia naik lagi. Tapi ya konsekuensinya mulai dari nol gitu kan. Kalau suka, kalau nggak suka yang konten sekarang kan sekarang berubah gitu ya. Ya mau nggak mau ya berubah. Kalau misalnya nggak nyaman. Tapi kalau memang sekarang udah bagus dan nggak apa-apa gitu ya udah bikin second account berarti. Iya. Bikin second account. Ada yang mau berbagi itunya? Tadi udah 84. Kontennya tentang apa Kak? Mana sih? Tujuannya Oh, Tujuan. ini di online. Sebenarnya sih Bang. ini belum bisnis. Di bisnis kan kayak mana caranya? Iya. Ada storytellingnya, ada berceritanya. Video Itu ya. Ada cerita ngomongnya kan? ada di video lain. Oh, oke. Pas. Lanjut dulu kita ya. Soalnya banyak yang belum profesional aku deh. Oke, lanjut dulu. Mas Nanda, tadi katanya ada 3 indikator ya. Yang pertama adalah profil visit. Yang kedua apalagi Mas Nanda? Yang kedua, kalau algoritma suka, teman-teman scroll ke bawah. Nah, ada ini. Ini namanya yang nonton lah gitu ya, persentase yang nonton. Kalau jumlah non followernya di atas 50%, berarti tim content creator-nya boleh ditraktir sebelah ya. Kenapa sebelah mulu ya? Ditraktir gorengan deh. Ya. Sekarang non followernya berapa persen? Kakak yang tadi berapa persen non follower? Kalau untuk di story yang reels yang ini non followersnya 24. Oh gitu, rendah non follower. 24% non follower, bukan follower. Bukan begitu kan? Iya, 24%. Oh, ya. Langsung lemes ya. Padahal tadi mau bagus ya. Mana? Ini. Jenis dan fitur akun. Artinya berarti konten ini hanya suka algoritma, ya, tidak menimbulkan follower baru. Jadi kalau bahasa anaknya sekarang lu asik sendiri. Ininya di siapa? Teman-teman Ini doang, akunnya lebih kemana? Nggak tahu ya. Ternyata dari tadi ada mic ya. Jadi nggak apa-apa. Dia Dia kan memang cuma mau belajar kan ini kan. Satu kan. Jadi teman-teman, kalau kalau algoritma suka, gimana tadi? Kalau follower suka, artinya kan Kalau profil itu visinya ini tinggi.
lebih ke ternyata algoritma nggak suka. Berarti Tadi harus cuma diisi dong. 20% ya? Iya. Ya. Pilih satu. Harus targetnya Itu kan 50% ya. Kalau Itu itu- artinya konten itu nanti akan next membuat time bisa akun diisi, ini Pak. bertumbuh. Terus ini gimana? Ya, kalau enggak pertumbuhan followernya udah berapa? Tinggi nggak sekarang? Ada nggak sehari nambah 20, 30 orang gitu? Ada. Ada dia Udah. kenapa dia Gini. tak banyak ada Oke. satu hari. Ayo udah. Terus? Oh, udah, oke, lumayan, aku baru. Ya, berarti tinggal Kan dimaksimalin infonya aja ya, ada. Kak, ya. Oh, udah bisa ya. Ini kayaknya banyak yang Berapa persen tuh? Nih, udah. 84%. Nah, boleh ditraktir gorengan, ya. Ya, belum. Ada lagi? Tapi kan ternyata Belum ada kan? dia Karena ini yang FYP lama. aja. Ya, ya. bisa. Nggak apa-apa. Kan proses kita kan. Oh, itu reelsnya. Oh, coba belum. Oke, berikutnya ya. 15,5. Nah, berarti konten yang baik itu followernya, yang menurut follower suka adalah profil visit. Yang kedua, algoritma suka nggak? Kalau suka, artinya kalau followernya di atas 50%. Itu deal-dealan kita sama konten kreator kita lah. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah kira-kira konten kreator ini bagus atau enggak dari mana Mas Nanda? Indikatornya adalah dari watch time ya. Watch time itu ada di sini. Rata-rata nonton cuman 12 detik ya. Tapi deal-dealkan dulu sama konten kreatornya 30%. Kalau saya sih 30% durasi. Kalau misalnya kita scroll paling atas ya. Nah, di sini kan tertulis nih durasinya adalah 29 detik kebetulan videonya. Nah, yang nonton rata-rata tadi adalah 12 second. Artinya hampir 50%. Artinya saya lebih puas. Jadi saya mentraktir diri saya sebelah gitu ya. Karena yang bikin saya doang gitu ya. Nah, teman-teman boleh lihat ada nggak 30% dari durasi ditonton tuh Kak? Harus real sebenarnya. Hah? Harus real sebenarnya. Oh ini kebetulan kena reels ya. Kena reels. 13 detiknya. Dari berapa durasinya? Dari Foto Pak. Bagus dong, hampir 50% ya kan? Berarti problem kakak adalah kakak masih bikin konten yang tidak menyinggung kategori lain. Kan masih fokus di apa tadi usahanya? Buah salad bengkalis. Berarti masih fokus di produk. Karena kan profil visit yang terjadi yang banyak tadi ternyata bukan dari non follower kan, banyaknya dari follower. Artinya kakak seperti yang kita bicara barusan di awal kelas, tidak menyinggung grup lain, tidak menyinggung kategori lain. Kayak kan berarti nggak nyinggung saya yang suka kamera gitu. Misalnya makan salad buah sambil foto-foto di lembang bengkalis, misalnya gitu ya. Kan ada kameranya gitu kan, ada kategori kameranya. Nah berarti problemnya di situ. Problemnya berarti kategori market yang lain belum tercombine sama kontennya. Nah, bayar saya sebagai konsultan sekarang. Ya. Jadi ada 3 indikator ya. Udah mulai jadi waktu teman-teman tuh ketemu orang yang jago distribusi konten, yang jago iklan, itu ada kan orang yang kerjanya kayak gitu, yang memang jago iklan. Kalau kita ini kan kelas konten kreator ya, kelas bikin konten kan. Ada yang memang jago ads gitu ya. Kan dia bilang tuh winning ads gitu ya. Winning ads itu apa sih? Gitu kan saya juga tanya awalnya. Winning ads itu apa? Winning ads itu ini ketika 3 unsur ini terpenuhi. Profil visitnya tinggi, non followernya tinggi, dan watch time-nya tinggi. Ya, average watch time-nya tinggi. Nah, jadi teman-teman juga kalau punya content creator jangan berantem di wilayah kreatif gitu, karena kita dan dia punya taste yang berbeda. Kalau mau berantem di yang real kayak gini aja, di data kayak gini. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak guys? Mudah-mudahan mulai terbuka pemikirannya dalam menilai seorang content creator. Ada pertanyaan gitu misalnya di nomor 6 bisa ngomong gini, boleh nggak berikan saya 3 alternatif lagi konten untuk nomor 6. Misalnya kakak nggak suka yang nomor 6 yang dikasih tadi, bilang aja ke ChatGPT-nya. Yang penting ChatGPT udah diajak ngobrol soal niche market, udah dia terangin. Jadi dia nggak ngeblend dari awal nanya konten itu dari awal kayak berikan saya konten tentang ini, kan itu dari awal banget tuh. Nggak boleh, ChatGPT itu harus diajak ngobrol dulu. Pasar saya ini apa ya? Nah dari pasar ini saya memilih pasar yang ini. Kontennya kayak mana ya?
Baru dia kasih tahu kan konten ini nih sesuai pasar yang kakak mau tadi kata dia kan. Nah ternyata nggak serap gitu kan. Kakak tanya lagi, yang nomor 6 ini lumayan, tapi saya mau 3 alternatif lain. Tanya gitu, udah kayak itu ChatGPT, ya kan? Nah tapi itu prakteknya di rumah ya. Ini ruangan ini yang hot atau saya yang hot? Ruangannya sudah mulai hot. Mana sih Norma? Ini Norma kan ya? Iya Norma Cafe. Oke guys, jadi tadi juga pertanyaan dari kakak. Kalau ini udah sering banyak di TikTok, sering lewat lah. Jadi saya cuman ambil untuk teman-teman aja. Kalau kurang banyak view-nya, berarti kurang hook-nya kurang. Ya, karena kan hook view itu kan terhitung dari 3 detik awal orang nonton. Jadi kalau orang udah nonton 3 detik, dia udah terhitung. Tapi kalau view-nya masih kurang, berarti kan hook-nya kurang gitu ya, kurang jago lah dia. Kalau nggak engaging, nggak banyak yang komen, berarti konten itu bukan konten-konten yang mempengaruhi orang untuk komen. Kayak konten frequently asked question, komen-komen yang mewakili si kepala penonton itu loh, FAQ atau konten-konten yang studi kasus, ya studi kasus boleh. Misalnya kalau kayak di beauty itu misalnya, kenapa sih jerawat itu sering gimana sih cara ngatasin jerawat padahal suka makan kacang misalnya. Jadi studi kasus itu memancing komen, ya jadi kayak gitu. Bang ini orangnya kepanasan juga ya. Apa kita buka aja ini? Ini nggak ada video ya? Kalau love-nya nggak banyak, berarti nggak relevan kontennya. Nggak relevan tuh maksudnya lagi nggak FYP lah, nggak lagi ngikutin FYP gitu. Biasanya love-nya kurang. Kalau banyak yang nggak save, berarti kurang edukasi aja. Konten-konten edukasi yang paling banyak di save kan. Kalau share itu artinya konten teman-teman tidak menyindir orang. Kenapa orang men-share konten kita? Karena dia mau nyindir. Tuh. Misalnya Moira lah ya misalnya. Tahu nggak sih Raditya Dika itu malas dia foto keluarga katanya. Ngapain gua taruh foto keluarga di ruang tamu gua? Pokoknya adalah konten kayak gitu. Jadi konten tentang bapak-bapak kalau malas foto keluarga bisa tuh diangkat. Misalnya nih, dan contohnya Raditya Dika walaupun dia udah bapak-bapak tapi dia tetap mau foto keluarga misalnya itu. Nah kadang-kadang seorang istri melihat konten kayak itu dia men-share berharap suaminya nengok. Jadi konten share itu biasanya jika awal mulanya itu karena ada orang yang mau dikode, itulah share, mau nyindir orang gitu ya. Kalau yang ini kurang banyak follower karena memang belum dioptimasi, belum diiklan, ya. Lanjut, gitu ya. Tapi nanti katanya, tema dulu ya. Kita mau sholat dulu, guys ya. Nanti kita akan belajar tentang ini ya. Setelah habis sholat tentang ini dan placementnya nanti. Teman-teman tahu Yami nggak? Tahu. Nah, Yami itu selain kontennya memang bagus, dia udah beriklan, ya beriklan. Gimana cara dia beriklan, gitu ya? Nanti kita pelajari habis sholat. Kita tanya dulu ya. Berapa mereka akan 30 menit. Berarti ini saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita istirahat dulu sekitar 30 menit. Jadi jam 4.15 kita sudah mulai lanjut lagi kelasnya sama Coach Nanda. Oke, Coach. Oke, siapa? Coach Nanda. Nama saya Nanda. Oke teman-teman. Saya ngomongin di pas yang jauh. Iya, yang kedua, Selasa iya. Jadi
kadang juga komen itu, komen aja ke orang yang di bidang kamera. Mungkin saya mau pakai hijab kan, istri saya maksudnya, mungkin istri saya mau pakai hijab gitu kan. Jadi kalau memang cuman tentang hijab, terus nge-like-nya juga tentang hijab, ya arsitek, tentang arsitek, terus posting arsitek, jangan, sama saya jangan. Jadi kasih sinyal kalau gue emang, bro, gue suka juga loh tentang apa namanya, dunia lain, setan dong, dunia. Maaf, belum konsen saya. Nah, pertanyaannya kan gini, gimana saya ngecekin saya gitu ya? Cara ngeceknya adalah kita ke ini ya, ke Instagram, contohnya Instagram saya aja. Nah, ini kan ada titik 3. Garis 3. Kalau saya tekan, nanti ada activity. Mana dia? Nih, ada your activity. Nah, di your activity kalau saya klik, sini ada like komennya ya. Jadi teman-teman bisa ngecek timnya, dia baru like apa aja. Nih, saya coba cek ya. Saya barusan like apa aja. Jadi teman-teman cek gitu. Nih saya like ini nih, Raditya Dika, saya masuk aja. Ini kue-kuean ya, dagangan saya juga kue. Saya dagang cheesecake gitu ya. Bukan saya juga sih, adik saya lah. Nah ini emang kayak karena saya suka fotografi, saya suka foto-foto. Ini kue komposisi ya sekitar itu aja. Ini apa ya? Nggak tahu kenapa saya like dia. Ya. Jadi ini adalah daftar yang saya like. Artinya kalau teman-teman punya tim content creator dan dibuatkan untuk kalian setiap hari KPI-nya harus nge-like 50 postingan yang menyinggung calon market kita ya, gitu kan. Nah, teman-teman bisa ngecek di sini ya. Udah berapa like-nya hari ini? Nah, ada komen juga kok. Nah, jadi ini ada komen. Ya. Saya juga udah lupa saya komen-komen di mana aja. Jadi teman-teman bisa ngecek. Apa ini? Oh, banyak kan orang nanyain ini ya, nanyain konten saya, bikin apa, nanyain konten saya aja dia. Kalau ini Bang PKO City itu ya Bang Apis apa namanya? Nah ini adalah komen-komenan. Jadi teman-teman bisa kontrol kok timnya, udah komen di mana aja, gitu. Tinggal cek di bagian activity, bagian komen, udah like apa aja, biar algoritma tuh tahu oh memang jualan undangan, tapi dia juga peduli sama wedding, dia peduli sama pertanyaan saya nih ya, misalnya kalau orang mau wedding, kemarin ngobrol sama apa kan? Emangnya kita kalau ngincer orang wedding, emang selalu ke arah wedding gitu kan? Enggak juga. Ada kan orang-orang yang wedding itu hobinya traveling gitu. Jadi jangan-jangan kita harus nyinggung tentang traveling. Misalnya nih, ngebahas arsitektur hotel di saat lagi traveling lah gitu ya. Arsitektur hotel di Bandung apa itu kan tentang traveling kan. Nah konten-konten itu akun kita kan dibawa ke calon yang mungkin suami istri yang suka traveling, kita nggak tahu. Jadi kalau kita masih ngebahas tentang arsitektur aja, maka nyampenya ke arsitektur lagi ya. Udah mulai kebayang ya. Oke guys, nah pertanyaan berikutnya, kalimat berikutnya adalah kita sebagai owner itu selalu menuntut si content creator kalau bisa semua tuh tercakup semua dalam satu video gitu. Oh ini layanan kita kan harus ada ini, layanan kita harus ini kata gitu kan. Kayak semuanya harus masuk dalam satu konten. Beda, kita tuh bukan film di bioskop. Kalau film di bioskop kita tuh cuma sekali datang nonton kan. Kalau content creator kan dia punya 30 hari dalam bikin konten kan. Jadi nggak apa-apa dong kalau hari ini dia hanya membahas tentang layanan A doang. Besok dia membahas tentang layanan delivery. Besok dia membahas testimoni. Jadi artinya konten pendek-pendek aja. Nah masalahnya terstrategi nggak kontennya. Cara bikin itu terstrategi gimana? Ini paling gampangnya ya teman-teman. Teman-teman harus membuat schedule konten untuk tahapan awareness. Artinya konten itu tuh cuma yang penting dari FYP aja. FYP itu cuma di sini. Dan bahayanya konten kreator sekarang adalah mereka udah merasa sukses ketika udah nyampe di sini. Weh, udah FYP, udah yang nontonnya jutaan gitu. Itu mah di sini. Maksudnya ya kita kan sebagai owner mau value perusahaan kita tersampaikan kan? Sehingga orang beli karena ada value di perusahaan kita. Yang ada sekarang tuh orang happy aja, udah FYP
tapi nggak betul tuh orang ingat sama pesan kita. Ya FYP aja karena lagunya mungkin dola apa doli apa segala. Ya kan ada kan namanya sekarang apa namanya saja udah lupa namanya itu. Ya itu kan maksudnya dia hanya follower itu hanya nonton tapi nggak value kita tuh apa. Koalisi lah tadi dibilang value momen lah tadi nggak nyampe dia. Kenapa? Karena belum sampai ke tahap-tahap berikutnya. Ini apa aja nih Mas Nanda? Kalau awareness teman-teman konten happy aja, konten yang FYP aja silakan. Ya, yang penting mereka tahu kita ini eksis. Perusahaan kita ini ada, dikenal ya. Berikutnya konten yang harus disiapkan adalah interest. Interest ini adalah konten yang mewakili pertanyaan kepala pelanggan. Jadi setelah dia tahu Amoira fotografi, maka konten berikutnya adalah yang mewakili pertanyaan mereka, gimana cara booking, gimana kalau mau foto kelas, tapi di sekolah misalnya gitu kan, gimana lah caranya gitu. Nah hal-hal pertanyaan itu harus dibikin kontennya. Ini maksudnya kontennya itu konten interest ini gitu ya. Nah kalau yang decision apa nih Mas Nanda? Ini memang konten jualan, memang paket-paketnya dijual di posting. Konten action itu apa Mas Nanda? Konten action adalah konten yang nakut-nakutin. Artinya dia sudah milih nih, gua nanti mau foto di Moira, selama transfer rekening itu belum terjadi, dia bisa berbelok arah kan? Belum. Jadi konten ini adalah nakut-nakutin. Contoh nakut-nakutin itu kontennya kayak, apakah Anda yakin tempat tidur Anda bebas bungau? Buset, aku takut jadinya kan gitu. Tapi kalau yang paling gampang misalnya promo hanya berlaku saat live, atau misalnya Senin harga naik gitu kan, ada apartemen kayak gitu kan. Atau misalnya apa ya, kue spesial untuk hari ibu misalnya gitu ya, atau diskon apalah yang kue gitu ya. Kalau promo kecantikan misalnya hanya saat Ladies Day aja, mungkin Ladies Night itu ada mungkin ya, saya nggak tahu lah hari apa gitu ya. Nah misalnya kayak gitu, jadi konten untuk nakut-nakutin, memacu mereka untuk beli. Nah jadi konten kreator yang nanti ada di usahanya teman-teman semua, dia tuh cuma tinggal bilang gini aja, Bu, saya hari ini mau bikin konten temanya untuk niche market ini. Saya niche market konten, tadi kan niche marketnya udah pada ada ya. Niche market yang ini temanya adalah interest. Jadi skripnya tentang FAQ itu frequently asked question. Karena kita mau edukasi, saja. Jadi dia udah jelas goalsnya dan teman-teman juga mintanya feedback ke dia juga jelas. Oh yaudah, berarti videonya kamu harus menjawab itu ya. Ada juga misalnya, Bu, kami mau bikin konten untuk niche market A, ya kan, misalnya, atau yang C, dengan targetnya adalah action. Artinya konten ini mau nakut-nakutin pelanggan kita agar cepat beli. Misalnya sudah ada hanya dibuka 30 bookingan studio, gitu. Sudah 27 bookingan nih, tinggal 3 lagi. Atau yang anak-anak zaman sekarang FOMO nih, misalnya Irwansyah aja foto di Moira, masa yang lain enggak gitu kan, ada rekor gitu kan. Atau kayak reality saja ke tempat beauty-nya kakak, masa yang lain enggak. Atau Nagita Slavina aja ini misalnya gitu ya. Jadi kontennya yang mana gitu ya. Jadi kayak gitu, goals itu ternyata bukan hanya goals seorang untuk content creator itu bukan view dan like aja ternyata. Oh ternyata ada 3 segitiga algoritma follower dan petugas kreator tadi ya, yang diwakili lewat profil visit, average time, dan non follower tadi ya. Dan ternyata KPI mereka itu dan ternyata itu kan KPI-nya ya, penilaiannya. Ternyata tugas mereka itu ke saya adalah mereka mau bikin buat list apa dan yang mana goalsnya di antara 4 ini. Mereka harus lihatin ke saya semua gitu ya. Jadi teman-teman udah mulai bisa mendirect si konten kreatornya. Jangan berdiskusi di ranah kreatif. Kalau di ranah kreatif debat kusir ya. Tapi sini ada pertanyaan. Udah gak usah nanya. Oke. Nah saya kan masih awam nih kayak gini ya. Nah berikutnya kalau untuk belajar foto nanti aja, tenang aja, itu di akhir. Karena saya pikir tinggal setengah jam. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti sudah di taraf yang lebih advance, bentar ya, nyala kan? Teman-teman bisa beriklan lewat Meta, ya. Meta itu dari mana? Meta itu
dari Facebooknya teman-teman. Nah, ini Facebook normal ya, Facebooknya teman-teman. Kebetulan ini ada Facebook Abang Ganteng. Nah, saya nggak merasa ganteng. Ini kayaknya belum semua ini ya. Ini, sorry ya, saya udah lama banget nggak main Facebook kayak gini. Ini loading ya. Serius. Ya, saya anggap aja iya ya, loading gitu ya. Coba saya lihat. Ini udah connect belum? Ya udah. Nggak tahu jadi. Wah, ini nih kalau mau jelasin. Oke. Mau deh. Bentar ya guys, sebentar. Aku saya mati-mati dulu nih. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman itu ada caranya masuk lewat Facebook ya, tapi karena internetnya lagi kurang, ya udahlah gitu ya. Nah teman-teman bisa pergi, ini namanya Meta. Ini syarat halaman ini teman-teman harus lewat Facebooknya teman-teman. Tapi karena masih begini, mungkin jadi utang saya udah jarang ya ini. Utang saya mungkin suatu hari saya bikin video kecil untuk teman-teman praktek, tapi saya share di grup kita lah, gitu ya, grup WA kita nanti ya. Nah, nanti kalau diklik tuh tombolnya ada di Facebooknya teman-teman tuh ada tombolnya, nyampe lagi ke halaman ini. Kalau udah sampai ke halaman ini, teman-teman klik orang nih, logo orang ya. Coba saya klik ya, mudah-mudahan bisa. Terus yang diklik apa? Baru terus abis logo orang apaan? Nah, bisa tuh. Bisa nggak ya? Yang ada yang nggak Nggak mau ya deh? Oh, mau ya? Nah, teman-teman. masuk ke profil. Kalau orang Bukan. Meta itu masuknya dari Instagram teman-teman. Iya, juga dari Meta. Mana gitu itu? Bentar ya, saya coba dulu. Facebook ke Instagram. Ini dong. Dan Instagram kan satu perusahaan. Jadi caranya teman-teman beriklan kalau lewat Meta adalah punya akun pribadi Facebook, ya. Nah, akun pribadi kita itu nanti kita minta bikinkan fanpage. Dengan fanpage-nya ngasal aja nggak apa-apa, karena itu adalah syarat aja. Syarat kayak SIM aja, surat izin M-nya apa ya? Surat izin mau iklan gitu ya. Nah, fanpage itu harus terhubung sama Instagram kita, itu wajib. Ya, Instagram kita tuh harus terhubung sama fanpage itu. Nah, baru di fanpage tadi adminnya haruslah kita yang punya akun personal Facebook tadi. Dan baru nanti ada tombolnya untuk ke sini. Nah, sekarang tadi teman-teman kan, ini kan Meta tadi ya. Nah, teman-teman pergi ke sini nih, ada gambar orang, ya. Ketika saya klik, maka ada pilihan. Ini adalah save saya ya, kalau usah diperhatikan maksudnya. Nah, create audience. Ini namanya create audience, saya klik ya. Kalau custom audience, artinya saya memang mau meng-create audience saya. Tapi kalau lookalike, artinya saya mau cari orang yang mirip sama yang pernah belanja di saya. Jadi kalau misalnya saya pernah punya, ada beberapa orang yang pernah punya riwayat memesan di arsitektur kakak atau tekniknya tadi, ya kan ada nomor teleponnya tuh. Nah, bukan dia lagi yang mau beli maksudnya kan, tapi orang yang kira-kira mirip sama dia. Terus kakak juga mau melebarkan sayap, nggak mau di Pekanbaru, maunya di Kampar. Jadi disuruhlah si Facebook ini mencari karakter orang yang suka tipikal desain atau rumah yang kayak biasa pesan itu. Di mana? Mau di Kalimantan, mau di mana tadi? Di Kampar, mau di pelosok-pelosok lain, di apa namanya itu? Batam, atau memang sekalian ke Jawa boleh, ya. Itu di lookalike itu namanya Kak. Tapi kalau custom audience ini adalah murni
mau menargetkan orang-orang yang memang datanya kita pegang. Apa berupa data apa tuh Mas Nanda? Nomor telepon atau jejak-jejak yang dia tinggal di Instagram kita. Nah sekarang saya tekan yang custom audience aja ya, bukan lookalike ya, saya tekan. Mudah-mudahan internet. Nah inilah tempat bank data itu ada, ya. Nah karena teman-teman nggak semuanya main di Shopee, ya, mungkin ada yang main di Shopee dan lain, tapi kan kita di sore ini adalah sosmed IG, kan? Maka cuman yang dibutuhkan dan semua ini hanyalah customer list, Instagram account, sama video. Udah 3 itu aja. Kalau yang lain ini orang-orang yang berurusan sama Shopee, sama landing page, sama website, ya. Nah kebetulan kan bisnisnya mungkin nggak sampai situ ya. Sampainya kan mungkin Instagram aja ya, atau Facebook aja. Ya sudah, customer list, Instagram, video. Saya praktekkan satu-satu. Customer list, saya klik, saya tekan next. Nah ini abaikan aja, tinggal tekan next saja. Nah ini ada upload file. Upload file ini adalah isinya nomor telepon yang mau ditarget. Dalam bentuk apa Mas Nanda isinya? Dalam bentuk Excel. Excel tapi di save namanya CSV ya, namanya nama save file. Kalau Word kan .word gitu ya. Kalau Excel itu ada beberapa savean, nah salah satunya CSV. Kalau kita minta dari Google Kontak itu biasanya udah langsung CSV tuh. Misalnya kita minta Google Kontak di yang ada di handphone kita gitu kan, saveannya langsung CSV, upload di sini. Nanti Facebook itu akan langsung bekerja untuk mencocokkan nomor telepon yang tadi terdaftar ke Facebook dan Instagram yang bersangkutan. Kan kalau kita mau login kan kita harus kode OTP kan kalau handphone kan. Nah berarti kenal lah orang-orang yang itu. Biasanya minimal 1000 nomor telepon ya. Mudah-mudahan kalau belum ya teman-teman harus ngumpulin lah, gitu ya. 1000 nomor telepon mungkin yang ada 800 paling gitu yang terkonek gitu ya. Jadi tinggal upload sini. Apa yang kalau lebih advance penggunaan ini Mas Nanda? Biasanya karena saya kolaborasi sama Agung Toyota Learning Center ya, yang jualan mobil-mobil itu. Nah biasanya mereka mengkelompokkan savean yang diupload itu ya, dikelompokin ya. Ini yang baru beli Alphard, ini yang baru beli Toyota Yaris, ini yang baru beli Pan, ini yang baru nikah, ya baru nikah. Nah ini yang nanya-nanya dulu misalnya gitu ya, atau ini nomor telepon sekolahan gitu ya. Nah, tapi tidak bisa anak sekolahnya, yang guru-gurunya ya, guru-guru sekolahnya dikelompokin. Nah, nanti saveannya kan ada banyak namanya itu, nama-namanya saveannya. Nanti abang bikin atau si Toyota tadi lah ya, dia bikin konten bahwa Avanza, Toyota Avanza itu irit loh bensinnya, cocok buat kendaraan operasional. Maka dia akan mengiklankan kemana? Ke yang baru beli Alphard. Kenapa? Mungkin orang yang baru beli Alphard punya perusahaan yang mungkin butuh mobil profesional. Berarti kalau yang tadi lagi nge-video ini punya customer list orang yang baru nikah, boleh kerja sama Maiko juga sih ya. Nomor telepon tadi dikenakan di upload yang baru nikah tadi. Tapi video yang nanti dibikin adalah video apa sih kalau lahiran gitu? Maternity ya namanya. Newborn. Nah, itu yang kena tuh video itu. Ya. Jadi strategi berpikirnya udah naik lagi levelnya bahwa savean nomor telepon ini bakal kena ini gitu. Berarti kalau yang dari wedding tadi misalnya toko bagus wedding, berarti dia mungkin dikenakan undangan lahiran, akikah ya, akikah misalnya. Jadi undangan akikah itu yang kena itu hanyalah orang-orang yang baru lahir, baru nikah tadi, gitu ya. Tinggal di save. Saveannya nulis di Excel. Excel itu kan kayak kotak-kotak gitu kan. Nah kotaknya tulisnya ke bawah ya, bukan ke samping. Yang samping ini kan banyak kotak-kotak juga kan, itu kosongin aja, dia ke bawah. Jadi kalau ada 1000 kontak, berarti 1000 ke bawah, gitu ya. Oke. Jadi ini saya back dulu ya, karena saya nggak kerjain ya, maksudnya nggak ada ininya. Back. Oke. Apalagi Mas Nanda, berikutnya adalah Instagram account. Kalau saya tekan dan saya tekan next, maka nah ini dia minta dulu ya Instagram yang mana. Nah teman-teman kan ini ada 365 hari. Ntar ya saya ganti dulu dong ininya.
Anggap aja ke saya sih baru Nanda. Oke. Kalau teman-teman minta 360 hari, 65 hari, itulah yang saya bilang bahwa kalau teman-teman masih ingat nggak lagi nyewa influencer mungkin 3 bulan lalu, maka disuruhlah minta dong traffic yang 90 hari lalu kan 3 bulan ya, 90 hari yang lalu. Tuh ya, jadi pas di hari si influencer itu datang, nanti dia akan langsung ngumpulin traffic pada hari itu. Ya udah pakai aja, jadi nggak perlu undang lagi influencernya. Jangan undang aja loh, kan biar ada rezeki orang itu kan. Tapi kalau teman-teman udah tahu cara kayak gini, jadi sebenarnya sekali undang aja, habis itu ditariknya kayak gitu tadi. Nah Mas Nanda, kan saya mintanya 3 bulan yang lalu, 90 hari dong tariknya ya. Nah seiring jalan saya lupa iklan, udah 5 bulan baru saya ingat lagi, iklan berarti tariknya berapa? Tarik lagi, harus ditarik lagi, berapa? 5 kali 3 dong, ya kan? 150 hari ya. Tuh ya, jadi dia itu ini ya, berkala apa namanya? Kalau hari ini ditarik untuk 3 bulan lalu, 90 hari lalu. Tapi kalau kita udah berjalan 5 bulan ya berarti tarik lagi kan, nanti narik lagi kan di bulan kapan lah baru ingat lagi minta tarik, ya. Nah kalau teman-teman baru lihat Klabi atau button scarf siangnya, terus sorenya dapat iklan, berarti di sini berapa? Hah? Berapa? Apa? Berapa? Ya 1 hari lah. Kan hari ini gitu. Orang-orang yang berkunjung hari ini. Berarti jalannya 2 kalau followernya masih belum banyak. Jalan iklannya 2. Yang satu broadcast. Ya, maksudnya iklan di Boost Your Post tadi juga boleh. Broadcast, tapi yang satu lagi dari Meta. Minta di sini orang yang mampir di akun saya 1 harian ini. Berarti kan yang satu iklan luas kan? Tapi kan dari iklan luas itu kan tidak semuanya tertarik ya. Paling ada yang skip kan. Tapi ada juga yang tertarik kan, maksudnya nengok dia atau dia apa. Nah orang yang nengok ini, begitu dia nengok, itu tuh terekam jejak dia. Nah iklan yang ini bekerja di nomor 2. Dia yang kayak nyisir gitu loh, kayak yang satu ngebabat semua, yang satu lagi iklan ini yang kayak nyisir. Yang di babat tadi ini ada yang tertarik, nah itu yang gua kenain tadi. Ya. Nah ini apa nih Mas Nanda? Ini kan milih akun Instagramnya. Kalau itu apa nih Mas Nanda? Nah ini pilihannya ya. Ini adalah orang yang baru follow teman-teman 1 tahun terakhir. Berarti orang yang follow terus dia dapat iklannya, itu umurnya 1 tahun terakhir itu masih bisa kena iklan. Jadi karena baru follow toko bagus nih tadi, ya bisa nanti nih saya kenain iklan. Tapi saya pilihnya ini. Ini saya pilih. Tuh ya, yang baru follow. Ya. Nah, atau yang ini, yang bawahnya apa nih Mas Nanda? Yang bawah adalah orang-orang yang nge-like semuanya, nge-like, komen, share. Kita punya iklan itu lagi dia like juga lah, apa pokoknya semua yang engagement yang terjadi di akun itu kena ya. Ya. Yang ke bawahnya apa? Ini yang profil visit. Berarti tadi ada profil visit 86 orang ya? Yang tadi punya kakak kan? Berarti 86 orang tadi kena. Gitu ya. Jadi yang profil visit itu lebih kuat bagi saya. Kalau saya misalnya ditanya, Mas Nanda, kalau iklan itu kayak mana? Biar ini iklan itu dari profil visit, ambilnya dari sini, tarik. Mana? Ini ya. Orang profil visit 1 tahun belakang boleh. Kalau yang bisnis makanan yang 1 tahun belakang sih, bisnis makanan itu kayaknya seminggu lah ya. Kan dia beli makanan itu tiap hari kan ya. Kalau rumah yang mungkin tahunan ya, rumah, mobil. Bisa jadi dia nanya-nanya kita, mungkin belum cukup uangnya, dia mungkin 6 bulan lagi baru ini. Kalau baju kan 3 bulan lah ya. Kayaknya udah bulan keempat udah mulai season baru lagi tuh ininya ya kan. Kalau makanan seminggu ya. Yang kue berarti tadi kue. Kalau kakak tadi apa kak? Bisnisnya? Makanan? Salah. Oh ya salah, boleh 7 hari, boleh 14 hari, boleh. Gitu ya. Nah ini kan yang akun profil visit ya. Yang di bawah ini DM. Jadi orang-orang yang DM baru nanya-nanya doang. Itu kan dia DM doang tuh. Nah kebiasaan orang DM itu kan kadang nanya doang terus membandingin harga tempat lain kan. Apalagi kalau di
bisnis arsitek ataupun baju gitu, dia nanya dulu ya kan. Nah tapi kan kita mau iklan kita ngikutin dia terus kan. Nah, iklannya ngikutin yang DM itu, pilihnya yang ini ya. Nah itu semua tersimpan 1 tahun ya teman-teman. Nah ini yang bawah ini kasih nama, misalnya yang DM 3 bulan lalu gitu. Maksudnya biar ingat save-nya. Nanti tinggal di save nih, create ya. Oke. Mas Nanda, apalagi yang bisa kita tarik kalau kita mau iklan? Customer list berarti dari nomor telepon ya. Kalau kayak temen saya itu Yami, ya Yami itu pakai membership ya. Dia bikin member di Yami, pasti kalian ninggalin nomor telepon. Ya udah, nggak perlu iklannya nih. Bakalan iklan karena kan nomor teleponnya ada kan gitu ya. Maka dia akan upload di sini, customer di sini. Tuh. Ini nih dia perbarui terus tuh, mungkin per sebulan sekali dia akan tambah terus ya, customernya dia tambah terus sini. Jadi ya iklan dia tuh tertarget, yang memang udah pernah belanja ke sana aja. Ngapain dia nyebar-nyebar lagi ya. Kalaupun dia mau melebarkan, maka dia menggunakan customer list, tapi lookalike. Tadi ada yang lookalike kalau masih ingat. Berarti dia mencari customer yang mirip sama dia, sama yang belanja di dia, mungkin di Kampar, nggak di Pekanbaru. Ya, tapi kan masih di daerah sini kan, bisa. Namanya lookalike. Nah, Mas Nanda apa nih customer list, Instagram account udah, video. Video itu teman-teman bisa minta orang yang nonton sampai habis, yang nonton 75% durasi, yang nonton setengah durasi, atau memang cuma 10 detik, 15 detik gitu, teman-teman bisa minta. Ini saya klik ya, saya klik video, lalu saya tekan next. Oke. Nah ini tinggal di choose saja ya, tinggal dipilih. Ketika saya pilih, ini dia pilihannya ya. Yang nonton sampai habis, yang nonton 75% durasi, yang nonton 50% dan 25%. Atau memang yang nonton cuma 10 detikan. Nah, ketika teman-teman bilang, gue maunya yang nonton sampai serius aja deh, 90% ya. Kita klik yang nonton sampai habis, maka ada pilihan di sini. Video yang mana? Gitu ya, kata si Instagram ini. Saya select ya, saya ambil datanya jangan dari fanpage, saya ambilnya dari Facebook, dari Instagram. Dari Instagramnya saya aja ya. Oke. Saya minta, tolong dong orang yang nonton sampai habis di Instagramnya saya mana? Nah ini ada list video-videonya ya, mungkin karena loading ya, ceritanya lah gitu ya, lagi pilih yang mana gitu. Teman-teman tinggal centang aja di sini. Sini kan tinggal pilih centang gitu ya. Tapi sayangnya masih loading. Nanti dia centang, misalnya ini video yang teman-teman lagi upload aja, video iklan yang lagi upload. Berarti kita minta orang yang nonton video ini sampai habis tuh kita. Ini kayak mana cara pakainya Mas Nanda? Untuk orang-orang yang sudah advance, maka dia akan melepas dulu konten awareness yang tadi. Ada kan konten awareness? Isinya cuma tentang kami arsitek dan bisa desain, berpengalaman lebih dari sekian tahun dan sudah menangani klien gini-gini di iklan Flash. Tapi di sini kita bilang, tolong dong yang nonton sampai habis iklan awareness saya tadi, minta dong dari 1000 orang yang nonton, mungkin ada 800 yang nonton sampai habis. Habis itu tim arsitek bikin konten lagi. Kontennya adalah pertanyaan-pertanyaan seputar arsitek. Misalnya kayak berapa lama pekerjaan kalau desain tertentu, atau berapa sih harganya kalau paketan sama ini, utang apalah segala macam gitu ya. Nah nanti di flash lagi, tapi adalah yang kena video itu adalah orang-orang yang nonton sampai habis video awal. Kebayang? Jadi teman-teman lagi nge-funneling namanya. Itu istilahnya nge-funneling. Dilebarin dulu yang awareness, diiklanin, minta yang nonton sampai habisnya. Habis itu dikeluarin lagi video tertentu, tapi hanya yang nonton tuh hanyalah orang-orang yang nonton sampai habis di video yang pertama. Habis itu dikeluarin lagi video penawaran. Kan decision tadi kan ada awareness, interest, decision. Decision tadi ditarik lagi nanti kayak gini. Ditarik lagi sampai teman-teman yang nontonnya misalnya 1000 tinggal 100 orang. Itu yang kena video action itu dapat petik. Nah misalnya kalau untuk arsitek gitu ya, satu kali deal itu berapa misalnya berapa? Ada nggak misalnya nggak gila-gila aja ya 5 juta ada? Ada, kalau bikin kaca jendela dong. Ya
Ya udah, anggapnya yang normal deh, yang normal berapa? Yang rata-rata aja, rata-rata. 150-an. Juta. Oke. Terus dari 1000 orang yang tadi nonton, kakak saring tinggal 100 orang. Berarti kan potensinya jadi 100 kali 150 dong. Cara mikirnya kan gitu ya. Ya. Gak apa-apa cuma 100 orang dari yang nontonnya awal 1000 tinggal 100 gitu kan. Di bisnis startup misalnya, satu kali orang belanja itu satu orang berapa? 50.000. 25.000. Enggak. Bisa 25.000. Ya udah kali aja 100 kan berapa tuh? Tapi kakak harus bakar duit dulu dari awal. Yang awareness, interest, decision itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan customer yang the realnya. Kebayang maksudnya? Customer real ini baru bisa kakak tuai buahnya kalau sudah melakukan funneling tadi. Tapi kalau nggak mau melakukan funneling berdasarkan video, cari nomor teleponnya, itu nggak perlu funneling. Kebayang? Kan ada banyak cara tadi kan, yang dari Instagram, yang dari video terpaksa funneling, ya kan? Atau yang memang punya nomor teleponnya. Makanya kalau bikin, nggak bisa ya bikin. Ada tisu? Oh iya. Makanya teman-teman kalau mau bikin goals konten sosial media itu bikinlah dari ujung baru ke awal. Jangan bikin awal baru ke ujung ya. Misalnya nih contohnya, teman-teman mau dapat omset berapa dari sosmednya? Mau berapa persen dari omset yang disupport sama sosmed? Sisanya 25%, ya kan nggak mungkin, apa mungkin ya? 100% sosmed ya. Misalnya targetnya tuh mau 100 juta. Nah teman-teman pengen dapat 25% omset kita itu dari sosmed. Berarti kan targetnya sekitar 25 juta gitu ya. Kalau orang tersebut belanjanya misalnya berapa ya? 100.000 deh, 25 juta yang kita targetin, satu orang belanjanya 100.000, maka kalau saya bagi 250 orang, ya kan? Ada 250 orang yang berpotensi belanja 100.000, itu tuh tujuan akhirnya. Ya. Berarti kan perlu 250 kontak kan? Masalahnya kalau teman-teman nggak tahu cara ini, gimana caranya iklan kita tuh masuk ke 250 orang ini? Ya makanya harus belajar ini kan. Tapi sorry guys, nggak di sini, nggak hari ini gitu ya. Tapi teman-teman udah tahu, oh ternyata gua butuh 250 kontak. Maka ya berarti kan IG-nya harus oke, ya kan? IG-nya oke, caranya apa? Kontennya upload tiap hari. Nah, berapa target ininya, target uploadnya? Mungkin 4 hari lah seminggu, ya. Berarti apa lagi targetnya? Oh bikin tim. Nah, oh targetnya apa? Jadi teman-teman harus bikin target di sosmednya. Mau apa? Oh kalau gua mau dapat 25 juta, maka gua harus dapat 250 ini apa? Kontak. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman, tinggal 15 menit. Teman-teman harus punya apa namanya? Cancel aja ya. Nah inilah meta itu. Kalau orang-orang berbicara tentang meta, inilah meta itu teman-teman. Ini nyambung nggak ya Facebook saya? Nggak nyambung. Nanti kalau apa saya bisa share di grup kita aja. Kayak mana sih cara ke meta dari Facebook? Tapi pola pikirnya teman-teman udah paham ya bahwa harus ada Facebook pribadi, harus ada fanpage yang terhubung sama Instagram dagangan kita. Nah fanpage ini kan dia terhubung sama IG kita kan. Fanpage ini harus ada yang ngelola kan, harus ada admin kan. Admin itu adalah kita, ya kan. Ketika udah ditunjuk fanpage ini adminnya adalah kita, baru kita punya hak untuk masuk ke sini. Ini kan nggak semua orang bisa masuk sini gitu. Yang bisa masuk sini kan cuma yang ada ditunjuk jadi admin sebuah fanpage. Terus tadi udah ngobrol-ngobrol sama kakak beauty, kak saya lupa nama kakak. Terus Mas Nanda saya mau belajar gimana, belajar ini kayak gini-gini nih Mas Nanda, karena saya kalau lihat teorinya saya bingung. Teman-teman ini emang untuk maju bersama ya. Silahkan mampir aja ke Kawan Jalan Production, saya ngasihnya gratis ya. Gratis artinya ya udah tinggal datang, terus kita belajar bareng.
memang nama itunya apa niatnya saya adalah memang layanan yang paling bersama lah di ibaratnya gitu ya. Jadi tinggal nekat aja datang ke tempat saya itu di Jalan Kundur dekat Al-Falah. Kalau teman-teman tahu Kacamaya, Hotel Premier ya. Nah belakang-belakang itu ada Jalan Kundur itu ada ininya, ada Al-Falah namanya. Silakan datang situ. Nah tinggal japri aja. Harapan saya kalau mau datang paling banyak 2 orang. Kenapa? Maksudnya sendiri atau 2 itu lebih enak karena saya langsung spesial untuk nontonin satu-satu. Kalau kayak gini kan rame gitu ya, rame ya sama aja kayak di kelas kan, nggak langsung dikerjain gitu. Nah teman-teman silakan, itu memang layanan dari saya dan memang tugas saya sebagai guru apa ya? Guru lah tua kan ini teman di maju bersama dan juga udah layanan saya untuk Yogi, komitmen saya sama Yogi untuk saling maju bersama. Jadi silakan mampir aja. Tapi kita mohon maaf dengan keterbatasan waktu, belajar metanya cuma bisa sampai sini. Artinya kayak ya udah ini ya. Ya, meta itu kayak gini. Jadi teman-teman, iklan kok boncos ya? Kok saya iklan boncos? Sudah tahu belum pertanyaan itu cara jawabnya gimana? Kenapa iklannya boncos? Karena nggak memenuhi segitiga tadi. Profil visit, watch time, new follower. Udah. Itu udah terpenuhi, barulah dia layak untuk masuk ke diperjuangkan di Meta. Ya. Kalau berikutnya apalagi Mas Nanda? Ya udah kalau di Meta kan tinggal teman-teman ini, itu kan kontennya udah pasti bagus, winning gitu ya. Ya udah tinggal punya apa datanya, punya nomor telepon bagus. Nomor telepon susah dapatnya Mas Nanda. Ya masuk grup WA aja lah, grup WA RT juga banyak. Kan di grup WA itu kan ada nomor telepon ya kan, tinggal catat. Nah carilah anak magang nyatetin di Excel doang. Kalau enggak ya udah Google Get kontak aja gitu ya. Kalau nggak salah saya ada deh di Google Get kontak apa ya. Misalkan kita harus ke websitenya dia, terus di situ ada pilihan untuk mendownload semua nomor telepon itu yang ada di handphone kita, ya. Nanti dia akan otomatis save berdasarkan CSV file Excel. Ya udah tinggal diupload di sini tadi custom of list. Kalau Instagram account adalah upayanya teman-teman untuk untuk memancing memanfaatkan orang-orang yang meninggalkan jejak di sosmednya teman-teman. Mas Nanda boncos nggak kalau saya iklan di IG itu boncos nggak Mas Nanda? Enggak, bukan boncos, dia cuma beda goal saja. Maksudnya beda goals itu apa? Kalau di sini di sini teman-teman kan saya iklan nih namanya Boost Your Post ini, Boost Post ya. Kalau saya coba klik ya, dia itu bukan menemukan customer kalian, dia hanya mencoba mencari calon follower yang kira-kira mirip sama follower teman-teman. Pertanyaannya adalah, syaratnya adalah follower teman-teman tidak beli, ya, tidak dibeli. Gitu. Karena kan dia nyari orang yang mirip sama followernya kan, berarti sampling sistemnya, ya. Total minimalnya adalah 10k. Jadi kalau masih 5.000 followernya, udah itu kurang bagus. Kalau saya kan iklan juga kayak gini kok. Kalau saya posting saya iklan, itu rata-rata saya yang follow 30-50 orang sehari gitu ya. Kenapa begitu? Karena saya followernya udah 10k dan nggak beli gitu. Karena memang murni aja itu followernya, murni. Jadi dia nyari yang sampel mirip kan. Nah kalau 5.000 atau 3.000 gimana ya? Berarti dia nyari yang kayak teman-teman dekat kita aja. Kalau 10.000 itu kan ada kemungkinan memang dari 10.000 itu dia cari sampel yang memang akurat untuk calon pembelinya teman-teman gitu ya. Nah ini kan teman-teman kalau mau iklan di Boost Your Post dari Instagram, visit profil aja pilihnya. Nih, visit profil ya. Setelah itu next. Nah ini teman-teman, ini save-an saya, nggak usah diabaikan aja. Teman-teman bisa pilih suggest audience, artinya suruh dia nyari orang yang mirip sama follower kita, atau suruh dia berdasarkan location. Nih, create your own. Nah, suruh dia berdasarkan location. Berarti dia nggak disuruh nyari kayak follower kita, tapi dia disuruh nge-blast di location tertentu. Tinggal dimasukin aja nih, regional atau lokal. Kalau lokal berarti di mana teman-teman lagi berdiri. Kalau saya lagi berdiri di sini kan handphonenya
maka dia akan mengincar orang-orang yang lagi radius ke sini ya. Kalau lagi berdiri di outlet ya berarti di dekat outlet ya. Kalau lokal, kalau regional masukkan aja iklan baru atau apa ya. Jadi Boost Your Post adalah sistem iklan yang hanya mencari follower saja, dan followernya dia cari yang kira-kira mirip sama ininya teman-teman, follower teman-teman. Kalau dia nyarinya sampel follower teman-teman, berapa kira-kira sampel yang cukup akurat dia cari? Dari saya adalah 10.000 follower. Jadi kalau udah belum 10.000, sorry, akun Anda mau iklan di pos-pos udah pasti boncos sudah ya. Nah, jadi teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Menurut saya terpaksa sampai sini cara pakai CapCut selama berkamera ternyata belum bisa saya sharing karena apa? Ya keterbatasan waktu. Menurut saya dan berdasarkan saya belajar, yang menghambat teman-teman bikin konten itu biasanya di awal konten ChatGPT tadi. Nah, kan teman-teman udah tahu caranya, tinggal bikin aja list market saya apa, tanya sama dia kan. Mana konten 30 hari, tanya sama dia. Berikan saya skripnya, tanya sama dia. Nah, kalau itu udah, teman-teman tinggal nyari konten kreator internal untuk membuat itu. Nah, habis itu teman-teman tinggal lompat ke ini sistem distribusi tadi. Nah, sistem distribusi itulah yang paling powerful. Saya tadi ke Yami ya berarti tadi kan, yang tadi bagi kita ke Yami ya. Iya. Tapi saya nggak pernah ada kakak tadi. Nah, jadi Yami itu udah bilang sendiri juga. Walaupun kontennya storytelling, dia udah bilang dia ada tim yang memang untuk iklan. Ya udah terjawab gitu. Saya langsung terjawab, berarti beriklan gitu loh. Kalau udah beriklan itu ya udah berarti ya udah. Makanya dia bagus kan gitu. Selain itu memang produknya bagus. Saya makan rotinya enak, ya isiannya tuh banyak gitu ya. Nah sisanya dia nggak mau apa? Dia nggak mau lama kan? Kalau algoritmanya lama lah nunggu FYP, nunggu apa gitu kan. Kalau nggak mau lama ya udah kita iklan kayak tadi caranya. Nah iklan tadi berapa Mas Nanda? Paling murah kayaknya 18.000 deh. Itu udah apa pajak ya? Kalau aslinya kan 16.000, kena pajak 10% apa 11% lupa saya. Pokoknya ujung-ujungnya teman-teman udah harus nyiapin duit itu 18.000 satu hari. Gitu ya. Oke. Itu aja dari saya. Nanti ini akunnya kalau mau follow sih. Kalau mau nanya, kalau mau follow, kalau mau mampir di kantor boleh silakan, gratis, nggak ada biaya. Kalau yang toko kue, mudah-mudahan saya menguasai karena saya dulu bisnis kue, namanya Elvis, tapi nggak usah di follow juga. Maksudnya udah lama. Nah, apa namanya saya tuh sama kakak Ima ya tadi, Kak Ima tadi. Elvis itu udah nggak saya perhatiin lagi karena saya kasih ke adek. Benar-benar drop. Terakhir saya pegang itu di 45.000 follower. Saya tinggalin udah berapa tahun ya? Pokoknya saya cuma sampai 2015 atau 2014 di situ. Saya fokus di bisnis saya yang memang alma mater saya. Nah ini kan kalau teman-teman nanya, kok bisa followernya 49 Bang gitu ya Mas? Ya kayak tadi aja kayaknya caranya, serius cuma kayak tadi aja. Saya lagi nggak login ya. Kalau saya login, saya tinggal klik ini followernya Pekanbaru. Kalau followernya Turki, Uzbekistan, ya itu berarti saya beli kan. Nah saya nggak beli, memang orang Pekanbaru tuh sampai ujung tuh ininya, apa sampai ininya tuh Pekanbaru, Malaysia, Jakarta dikit doang, Medan ada lagi, gitu ya. Dan ini lihat nih adik saya, ini yang bagian adik saya yang kelola sekarang adik saya. Nih sekalian marin adik saya. Coba saya lihat konten ini ya, kapan dia terakhir upload nih? Oh baru. Coba ini kapan? Bulan Juni, oh mulai rajin deh. Dia kalau dia lagi mau aja nih. Jadi sejak saya tinggalin 2015, berarti udah berapa tahun sekarang? 9. Cuma nambah 5.000 followernya gitu kan. Tuh. Karena nggak ada aktivitas, dia nggak ngerjain. Dia chef soalnya dulu kan. Dia chef, jadi dia lebih mentingin masaknya daripada sosmednya. Tapi ya itu, ya orang udah mulai nggak kenal artis lagi. Gitu. Pada zamannya dulu, inilah artis itu orang tahu pada zamannya dulu. Gitu. Nah yaudah kayak gitu ya teman-teman. Kita balikkan ke moderator, tapi kalau ada yang mau nanya boleh. Nah, ini udah pada mau jemput anak dan lain-lain kan? Saya panggil moderatornya dulu ya.